Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Oke, kita langsung aja. Kita mau review gitu ya, mau review secara garis besar apa yang kita pelajari sebelumnya dan yang akan datang nantinya gitu ya. Kita di pertama banget gitu ya, dikatakan kalau i'lam gitu ya. I'lam apa? Mana katanya udah hafal? Oh dia diam aja. I'lam apa? Ayo. Khamsah wa talatuna baban kan ya? Oke, berarti kan khamsah wa talatuna baban. Kelihatan nggak? Mana nih? Jadi kita di sini intinya menjelaskan 35 bab itu kan ya. Dan wasit tatun minha apa katanya? Untuk isolasi al mujarrad. Kita udah bahas juga kan ya, ada fi'il sulasi, ada fi'il fi'il mazid gitu ya. Fi'il apa, ada mujarrad, ada al mazid. Oke, ada yang semuanya itu huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Dan huruf tambahan itu udah kita bahas juga, apa huruf tambahan gitu ya. Dan apa huruf asli. Jadi huruf asli itu apa? Udah tahu. Huruf zaid itu apa? Udah tahu. Kemudian huruf atau kalimat yang di situ ada huruf asli semua namanya apa? Al-mujarrad. Dan adapun kalimat yang di situ ada huruf ziyadah namanya apa? Al-mazid. Itu udah kita bahas jauh-jauh hari gitu ya. Oke, sekarang dikatakan oleh beliau bahwa sitatun minha. Sitatun minha li sulasi mujarrad. Jadi kita lihat di sini mujarrad itu berarti apa? Ada dua kan ya? Ada yang rubai, ada yang sulasi, ada yang hurufnya itu 3 semuanya dan itu adalah huruf asli. Ada yang 4 gitu ya. Yang pertama disinggung oleh musannif itu apa? Sulasi al mujarrad dan dia apa? Dia sittah. Kelihatan enggak sittahnya? Itu ada apa? Ada 6 gitu ya. Ada kita bahas itu ada berapa? Ada 6 bab totalnya. Ada apa aja? Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu. Jadi kita bahas semuanya gitu ya. Sebenarnya kita bahas, berarti beliau memulai dengan apa? Dengan sulasi gitu ya. Beliau memulai dengan yang 3. Kenapa? Karena yang 4 ya itu didahului oleh 3 dulu kan ya, 3 baru 4. Berarti kan tartibnya itu ada hikmahnya. Kemudian dimulai dengan mujarrad. Kenapa enggak mazid aja? Kenapa? Karena mujarrad itu adalah asal ketimbang apa? Mazid. Atau apa? Al aslu fil kalimah itu apa? Mujarrad. Ya. Tidak ada tambahan. Kemudian baru apa? Bentuk faroknya apa? Itu ada tambahan. Berarti faroknya itu mazid, asalnya apa? Itu mujarrad, maka didahulukan sulasi al mujarrad. Oke, selesai di sana beliau pindah ke mana? Beliau pindah ke sulasi tapi yang mazidnya kan ya. Sulasi yang mazidnya kita geser ke samping. Patah-patah ya. Oke. Mazid berarti kan mazid itu yang ada ketambahan kan ya? Ada ketambahan dan dia itu yang ada ketambahannya itu al-mazid ala rubai, berarti dia aslinya 4 mujarrad ya, 4 itu. Kemudian ada ketambahan gitu ya, ada ketambahan bisa 1 huruf ya, biharfin atau biharfain gitu ya. Nanti akan kita bahas apa aja di rubai. Beliau nggak mulai dengan yang 4, tapi beliau mulai dengan yang 3, berarti al-mazid ala sulasi gitu ya. Apa katanya, coba baca? Watna asyara baban. Oke, berarti kan ini kelompok yang kedua disebutkan ya. 5 zada ala as-sulasi. Maksudnya apa 5 zada? Itu apa al-mazid
Alat sulasi kan ya, berarti dia aslinya 3, kemudian ketambahan beberapa huruf tambahan. Dan di sini apa? Beliau langsung bilang apa? Apa tuh beliau? Lima zada tadi, lima zada. Dan dia apa? 3 anwa. Langsung nyebutin anwa ini. Apa ziyadahnya itu bisa biharfin kan ya? Bisa biharfin. Dan itu ada 3 wazannya, ada af'ala, fa'ala, fa'ala, dan bisa juga biharfain, 2 huruf gitu ya. Infa'ala, ifta'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala, ada juga dengan 3 huruf. Istaf'ala, if'awala, if'awala, if'ala. Oke. Di sini kita perhatikan beliau langsung mengatakan kalau yang 5 zada ala thalathi itu 3 anwa gitu ya. Sedangkan kita di sini saya bikin gitu ya. Dan kita udah singgung sebelumnya kalau ziyadah itu ada 2 jenis gitu ya. Ada 2 jenis secara garis besar. Apa itu? Ada ziyadah itu li ilhaq gitu ya. Ada yang li ghairi ilhaq, atau itu maksudnya kita katakan mazidnya itu mulhaq ya, atau mazidnya ghairu mulhaq. Ilhaq itu apa? Udah kita bahas ya. Kita bahas, ingat sebelumnya kita udah bahas tentang ziyadah gitu ya. Ziyadah itu kan berarti apa? Penambahan dalam bahasa Arab itu pasti ada tujuan gitu ya. Gak mungkin orang Arab itu menambah suatu huruf dalam kalimat kecuali itu ada tujuannya, ada gharadnya. Dan gharad itu kita bagi ke 2 kan ya. Ada gharadnya itu lafzi, ada yang maknawi, ada yang berhubungan, yang dia itu berhubungan dengan lafaz gitu ya. Seperti apa? Seperti memanjangkan huruf gitu ya. Itulah as-saut, memanjangkan suara, atau bisa mentakwid, atau bisa apa? Tamakun minal bisakin, tamakun minal waqaf, kita bahas kan ya. Dan diantaranya apa? Diantara itu juga apa? Ada ilhaq. Jadi diantara tujuan orang Arab itu menambah satu huruf dari sebuah kalimat itu dengan tujuan mengilhaq. Ilhaq itu tidak ada tujuan maknanya, semuanya murni untuk lafal. Untuk apa? Untuk menjadikan sebuah kalimat itu sewazan dengan kalimat yang diilhakan kepadanya. Kita ada bahas kayak apa? Kayak jaroba. Jaroba menarik kan ya? Jaroba. Oke, kemudian ditambahkan waw gitu ya. Jadi apa? Jawroba. Kenapa ditambahkan waw? Untuk supaya menjadikan jaroba dengan mana ini gitu ya. Itu dia bisa sewazan dengan sebuah kalimat yang menjadi tujuan. Apa itu? Dahroja. Sehingga ditambahkan waw gitu ya. Di jaroba apa jadi jawroba. Jawroba itu sewazan dengan dahroja. Ya. Dahroja yudahriju. Jawroba jawribu gitu ya. Sampai semua wazannya itu sama gitu ya. Tujuannya seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya nanti mereka bisa bikin syair, bikin nazom gitu ya. Karena dia itu ingin mencari sebuah makna gitu ya. Sebuah makna yang sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam matanya, dalam syairnya, dalam nazomnya. Tapi dia terkendala oleh wazan. Kan dalam syair ada wazan kan ya, ada ketuk-ketukannya kan ya. Yang mana itu diatur gitu ya, ada pola-polanya, ada harokat, ada sukunnya gitu ya, ada irama-iramanya. Berarti kan apa? Berarti ada harokat yang atau pola-pola yang itu terikat, yang itu harus ada dalam wazan. Ya misalkan dia pengen maknanya itu menarik jaroba, tapi dia gak ingin wazannya itu kayak jaroba gitu ya, fa'ala. Dia pengen apa? Fa'lala gitu ya. Maka apa? Dia ilhakan jaroba dengan ketambahan waw tadi, sehingga apa? Sama dengan dahroja. Ya berarti dia nanti masukin di syairnya itu apa? Jawroba. Berarti maknanya dapat, kemudian apa? Wazan juga dapat. Oke, nanti kita bahas secara khusus pembahasan ilhad. Alapun nihal, beliau ketika mengatakan 5 zada ala thulati itu kan berarti 12 kan ya. Dan ternyata kalau kita lihat yang al-mazid ala sulasi itu kalau kita tambahkan mulhaq dengan ghairu mulhaq itu lebih dari 12 kan ya. Kita perhatikan di sini. Di sini aja berapa? Yang
Yang mulhak itu ada mulhak dengan dahroja, berarti dia 3 huruf dan ditambahkan supaya sama dengan dahroja, sama dengan wazan fa'lala, itu adalah pada 6 kan ya. Dan juga ada mulhak dengan tadahroja, berarti dia yang tujuannya itu ya, dia ingin menyamakan sebuah kalimat dengan tadahroja, ada 5. Dan ada juga mulhak dengan ihron jama, itu ada 2 gitu ya. Jadi berarti kan ada 13 kan ya. Sedangkan yang dimaksudkan oleh musonif itu cuman ghairul mulhaq doang. Yang ghairul mulhaq, yang mana apa? Yang ghairul mulhaq tadi apa? Tadi kan mulhaq apa? Ilhaq kan ya. Berarti dia menambahkan sebuah huruf dalam kalimat untuk menjadikan kalimat tadi sewazan dengan mulhaq bihinya kan ya. Yang disamakan dengannya. Kan tadi apa? Dahroja tadi kan ya. Dari jaroba, dari jaroba ditambahkan apa? Wow. Sehingga apa jadi? Jauroba. Kenapa? Biar apa? Ini sama dengan apa? Dengan dahroja. Dia sewazan. Jauroba, dahroja. Nanti juga tasrifnya juga sama gitu ya. Oke, ada yang kayak gini tujuannya apa? Ada yang lighairi ilhaq. Lighairi ilhaq berarti bukan tujuannya untuk mengilhaq. Berarti ghairul mulhaq di sini dalam konteks fi'il itu apa? Langsung ke tujuan apa? Tujuan atau gharat yang kita sebutkan beberapanya kan ya. Kemarin apa? Ada ta'diyah. Ya, ada sayrurah gitu ya. Ada apalagi ada taksir nanti. Oke, mana-mana tadi itu merupakan tujuan dari penambahan huruf di kalimat ataupun fi'il yang dia itu ghairul mulhaq. Berarti penambahannya di sini agak beda nih. Kalau yang ilhaq tadi kan berarti kan kita lihat dari segi makna ada nggak perubahannya antara dahroja dengan jaroba? Nggak ada, sama gitu ya. Sebagian besar Pak itu sama gitu ya. Nanti yang kita bahas ada yang beda dikit, tapi ala kulli hal dia apa? Dia nggak ada perubahan. Tujuannya Pak itu cuman lafaz doang, menyamakan tasrifan doang gitu ya. Menyamakan ini dengan ini dalam hal tasrifan. Sedangkan kalau yang kita bahas kemarin dikit apa ada karuma kan ya. Tambahkan apa? Ada hamzah. Jadi apa? Akroma. Ini beda nggak? Ada perubahan makna antara apa? Karuma dengan akroma. Karuma ya dia orang yang dermawan, suka memberi gitu ya. Itu sudah menjadi sajian bagi diri dia sampai musim dingin pun dia juga ngasih gitu ya, di waktu susah pun gitu ya. Dan akroma kita tambahkan hamzah. Akroma itu maknanya beda. Dan penambahan itu tujuannya adalah makna yang baru ini, yang mana makna baru ini itu akroma itu nggak ada di karuma gitu ya. Sehingga apa? Dia butuh tambahan hamzah. Di sini apa? Dia ingin menjadikan apa? Akroma itu ada makna ta'diyah. Sehingga apa? Dia bikin tarkiban gitu ya. Tarkib akrom tu Zaidan. Aku menjadikan Zaid itu apa? Itu orang yang dermawan gitu ya. Yang awalnya apa? Karuma Zaid. Ya Zaid yang memiliki sifat mulia ataupun dermawan. Dan kita rubah ya. Kita tambahkan hamzahnya apa? Sehingga apa? Jadi akroma. Akroma dan kita tarkib akrom tu Zaidan. Berarti kan Zaid yang awalnya dia apa? Adalah fa'il bagi lazim sehingga apa? Jadi maf'ul dari mana ja'al kan ya. Akrom tu Zaidan dan dia juga masih menjadi fa'il bagi asal hadas itu apa? Karim. Maknanya apa? Akrom tu Zaidan. Ja'al tuhu kariman, ja'al tuhu kariman. Berarti kan berarti kita menjadikan Zaid itu karim yang awalnya Zaid di karuma Zaid ya itu hanya sebatas fa'il bagi karum ya sehingga di akrom itu dia jadi maf'ul bagi mana ja'al ya. Akrom tu Zaidan, ja'al tu berarti kan apa? Ja'al tu Zaidan. Zaidan jadi maf'ul bih dari mana ja'al. Oke, tapi dia tetap menjadi fa'il bagi karom. Kenapa? Kenapa kita mengatakan apa? Akrom tu Zaidan. Apa? Ja'altuhu kariman. Oke, dia apa? Awalnya Zaid fa'il bagi karuma kan ya? Karuma Zaid.
Oke, dia jadi fa'il bagi karuma. Tambahkan hamzah. Oke, di sini Zaid itu menjadi maf'ul bagi makna ja'al. Ja'al tu Zaidan. Oke, dan di sini apa? Zaid itu masih menjadi fa'il bagi karom sebagaimana asalnya gitu ya. Tapi apa di sini apa? Di sini dia di tarkibnya apa itu ja'al tu kariman, aku menjadikan Zaid itu karim. Berarti dia di samping menjadi makna maf'ul dari mana ja'al, dia apa juga menjadi wasaf gitu ya, atau mausuf ya, atau fa'il bagi makna karom. Kenapa yang disifati dengan karom siapa di sini? Tetap Zaid. Maka apa kita katakan apa dalam ta'rifnya? Dia tetap fa'il untuk asal hadis ala makana. Ingat ta'rif dari ta'diyah sebelumnya itu ya. Oke, mana ini tuh nggak ada gitu ya, nggak ada di karuma sehingga ditambahkan hamzah sehingga dia ada. Oke, berarti tujuannya apa? Itu adalah apa? Makna. Maka dikatakan apa? Ini ziyadahnya apa? Itu ziyadah maknawiyah. Jadi kita simpulkan apa kalau fi'il itu ada yang ziyadahnya itu li'ilhaq kayak jaroba, ada yang lighairi ilhaq. Lighairi ilhaq ini yang kita bahas itu kayak apa? Ta'diyah, taksir, ya, mutawa'ah gitu. Itu penambahnya apa? Itu pasti ada tambahan maknanya. Ya, bukan tujuannya itu cuma lafaz doang gitu ya. Dan kita katakan apa itu pasti gitu ya. Pasti. Ziyadahnya itu mutoridah baku ketika ditambahkan gitu ya suatu huruf dalam kalimat dan ziyadahnya itu ziyadah maknawiyah, maka pasti ada maknanya, nggak ada yang nggak ada gitu ya. Sedangkan ini Pak, ini nggak ziyadah mutoridah untuk penambahan makna. Kenapa kita katakan tidak baku? Gitu? Kenapa nggak kita katakan nggak ada penambahan makna sama sekali? Jadi kita bisa simpulkan kalau beda antara kedua ini apa? Di ilhaq itu ziyadahnya itu ghairu mutoridah fi ifadah maknan jadid. Itu nggak baku, nggak selalu menambahkan makna baru gitu ya. Kebanyakan itu nggak ada penambahan, tapi ada sebagian kecil ya, sorohnya itu yang sedikit, yang itu ada penambahan gitu ya. Nanti akan kita bahas. Tapi kalau yang di ziyadah yang maknawi ya, yang di ghairi ilhaq atau ghairu mulhaq, tambahannya apa itu mutoridah, ziyadatan mutoridah fi ifadatil makna. Jadi ketika ada tambahan hamzah, pasti ada tambahan makna juga gitu ya. Oke, itu sedikit tentang apa? Tandih ya, penegasan tentang ilhaq dan ghairi ilhaq. Dan itu udah kita bahas sebelumnya kan ya. Saya cuma nyinggung biar nggak lupa. Itu faidah kita dahulukan mukadimah tentang ziyadah sebelumnya. Kayak misalnya ada yang ditanyakan. Oke, aman berarti kita katakan ketika belum bilang gitu ya, lima zada gitu ya, ala kulati apa itu apa hanya yang diinginkan apa itu yang ziyadah yang ghairu mulhaq. Adapun yang ilhaq nanti akan dibahas. Kita bahas kapan? Kita bahas itu di bahasan mulhaq bihinya. Tadi kan apa? Tadi kan jawroba diilhaqkan kemana? Dahroja kan ya. Oke, jadi apa? Jadi mulhaqnya itu adalah jawroba dan dahroja itu mulhaq bihi namanya gitu ya. Mulhaq itu kan yang diikutkan ya, yang diikutkan. Berarti apa? Jawroba ditambahkan untuk diikutkan ke yang lain. Yang lainnya apa? Itu dahroja. Namanya apa? Mulhaq bihi gitu ya. Maka nanti pembahasan dari ilhaq ini itu dibahas setelah pembahasan mulhaq bihinya. Jadi ketika apa? Di sini apa? Di sini kenapa? Di sini mulhaq bi dahroja. Maka nanti setelah bahas dahroja, kita bahas mulhaq bi dahroja. Nanti ada mulhaq bi tadahroja. Setelah tadahroja dibahas semuanya, maka disebutkan apa yang mulhaq dengan tadahroja. Itu juga dengan yang mulhaq bi ihranjama gitu ya. Oke, itu pembahasan tentang ilhaq dan ghairi ilhaq. Oke, sebenarnya ada yang pahami, ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, dan kemarin kita udah bahas tentang sebagian itu ya, sulasi al-mazid. Oke, ini yang kita bahas tadi berarti sulasi al-mazid itu zida. Oke, berarti ada yang li'ilhaq,
ada yang li ghairi ilhaq. Yang ilhaq itu gharatnya lafzi kan ya, itu lafzi. Ini konteksnya untuk di fi'il. Berarti ada dua untuk tujuannya itu ya, ima li ilhaq, ima li ghairi ilhaq. Li ilhaq berarti itu Pak, itu cuman gharatnya itu lafzi, nggak ada ifadah makna secara baku gitu ya. Sedangkan ada yang li ghairi ilhaq, itu yang gharat ma'nawi yang kita bahas itu kayak tadi ya, sayurah dan yang lain-lainnya gitu ya. Oke, maka ketika dikatakan apa lima zada gitu ya, batna asyara baban ya, itu lima zada ala tsulasi al mujarrad, itu yang diinginkan apa adalah yang li ghairi ilhaq gitu ya, bukan ke dua-duanya. Karena kalau digabungkan gitu ya, li ghairi ilhaq sama ilhaq itu tidak 12, malahan 25 gitu ya. Oke, maka itu dipersebawahi, maksudnya li ghairi ilhaq saja gitu ya. Oke, berarti kalau kita lihat gitu ya, kita berarti bahas yang li ghairi ilhaq ataupun ziyadah yang gharatnya itu maknawi gitu ya. Maka ziyadah yang gharat maknawi itu haruslah gitu ya. Ziyadah itu labudda, ziyadah fi labudda lima dan jadid maksud. Oke, berarti ziyadahnya itu tujuannya gitu ya, itu haruslah ingin mendapatkan makna yang baru. Yang baru ini baru yang tidak ada di sebelum ketambahi huruf tadi gitu ya. Dan itu maksud diinginkan. Dia menambah dengan tujuan apa? Ingin mendapatkan sebuah makna yang baru ini gitu ya. Kayak apa tadi, kayak karuma dia apa jadi akramtu ya Zaidan, karuma Zaidun jadi akramtu Zaidan. Maka makna ta'diyah itu makna yang baru yang tidak ada di karuma gitu ya. Dan itu merupakan makna yang dimaksudkan. Jadi orang Arab atau mutakalim menambahkan hamzah ya ingin mendapatkan makna ta'diyah gitu ya, yang tidak ada sebelumnya di karuma gitu ya. Oke, apa yang kedua? Poin yang kedua Pak itu ziyadahnya itu Pak itu labudda bi ahadi huruf sa'atu bunniha. Oke. Dan penambahan yang ada di gharat maknawi ini yang li ghairi ilhaq itu apa? Kita bahas ya. Ketika orang Arab menambah gitu ya, mendatangkan kalimat zaidah, maka apa? Maka mereka huruf yang ada di kalimat sa'altumuniha ada 10 kan ya, sa'altumuniha. Atau kalau enggak dengan itu apa dengan tad'if huruf aslinya. Kita doublekan huruf aslinya kan ya. Dan itu bisa di huruf apapun gitu ya. Kecuali alif. Oke, itu yang kita bahas ke depannya. Berarti bahas sulasi al-mujarrad yang li ghairi ilhaq, bukan yang li ilhaq. Udah kita singgung juga bahwa dia ada 3 anwa kan ya. Ya, tambahannya biharfin gitu ya. Itu af'ala, fa'ala, fa'ala, dan biharfain infa'ala, ifta'ala ila akhiri, dan di salah satu huruf istaf'ala ila akhiri. Oke, ini udah jelas itu 3 anwanya dibagi berdasarkan berapa huruf yang ditambahkan gitu ya. Oke, ditambahin di sini ada hamzah di af'ala, ada tad'if al-ain di fa'ala, ada alif di fa'ala, hamzah nun infa'ala ila akhiri, itu yang merah-merah itu saya tandai, itu huruf tambahannya. Oke, kita langsung aja ya cepat aja. Bab fa'ala, bab af'ala udah kita baca ya. Dan kita ada tambah sedikit sir tartibnya gitu ya. Kenapa didahulukan? Tadi kan apa? Kalau kita lihat apa? Itu af'ala, fa'ala baru fa'ala. Kenapa didahulukan af'ala ini? Kenapa enggak fa'ala duluan? Kita lihat dari sisi lafaznya. Ya, yang ditambahkan apa? Itu adalah hamzah, dan hamzah itu posisinya apa? Itu di depan huruf asli lainnya. Berarti apa? Berarti hamzah huruf ziyadah. Fa'ain dan lam apa? Huruf asli ya. Dia di depan. Sedangkan di fa'ala dan di fa'ala apa? Dia tidak di depan. Oke, jadi baik kita lihat alasannya apa. Yang pertama itu lihat zaid fihi fi awal kalimah. Ya, hamzah itu di af'ala, akroma itu di awal kalimat. Ya, berarti hamzah ya, baru fa, baru ain, baru lam al kalimahnya ya. Alasan yang kedua apa? Itu walian nama aniyahu itu aksar min ghairihi. Kalau kita lihat ya makna-maknanya dari fi'il tambahan ini yang paling banyak apa? Itu adalah wazan af'ala. Kita lihat di sini udah kita bahas juga. Itu berarti awalnya apa? Berarti dia awalnya berarti apa? Dia sulasi ya.
al-mazid gitu ya, biharfin, atau dia awalnya 3 huruf, semuanya asli gitu ya, nggak ada tambahan, dan ditambahkan 1 huruf tambahan. Apa yang tambahnya itu adalah apa? Hamzah. Dan dia apa? Itu di sini bisa ke sulasi mujarrad ini itu bisa dari fa'ala gitu ya, atau fa'ila atau fa'ula, semuanya bisa ditambahkan hamzah. Apa contohnya yang dari wazan fa'ula? Tadi kan karuma kan ya, dari karuma. Kemudian dari wazan apa? Fa'ala, doroba gitu ya. Dan dari wazan fa'ila, jadi syariba. Jadi apa? Jadi karuma, akroma. Fa'ala jadi apa tadi? Doroba, jadi adroba gitu ya. Jadi apa lagi? Syariba, fa'ila, jadi asyroba. Berarti bisa di ke-6 ya, atau dari ke-3 bentuk fi'il madi yang ada di sulasi al-mujarrad yang bisa ditambahi apa? Hamzah, gitu ya, hamzah nakal. Oke, berarti kan apa? Kita katakan apa? Kalau ini ziyadahnya apa? Apa tadi? Ziyadah yang ma'nawiyah kan ya? Ziyadah yang li ghairi ilhaq. Berarti apa li ghairi ilhaq? Ya maka apa? Ada makna baru gitu ya. Oke, coba baca yang ini bab af'ala. Siapa baca? Siapa terakhir yang baca itu? Siapa? Fada. Coba Fada. Baca cepat Fada. Mauzunhu. Ya. Mana Fada mana? Coba Fada. Baca yang keras Fada. Oke, akroma. Tukrimu. Ikroman. Akroma udah kita bahas ya. Ini kan ini tambahannya kan ya. Dia jadi yukrim. Dia hilang apa? Hilang hamzahnya. Hamzahnya hilang. Oke. Kita lihat di sini apa? Kita udah jelaskan apa? Kalau di sini apa? Itu ada hamzah yang dihapuskan ya. Akroma yuakrimu kan ya. Udah kita bahas itu dia awalnya ada ilah yang menjadikan dihapus apa itu? Apa adanya tawali hamzatan gitu ya. Dia apa? Di uakrimu. Itu berat, maka dihapus jadi apa? Ukrim. Terus yang lain selain uakrim kayak apa? Nuakrim, tuakrim, ya yuakrim. Itu kan nggak ada apa? Hamzah yang diulang. Kenapa dihapus ya? Dia dihamal, dibawakan kepada apa? Dibawakan kepada uakrim. Seakan-akan dia apa? Ada ilah yang sama. Apa namanya? Hamlan. Jadi apa? Hamal al-furu alal asal gitu ya. Oke, berarti di yuakrim itu ada hamzah yang dihapus. Dia apa? Di bentuk amarnya itu ada kan ya? Dikembalikan lagi jadi apa? Akrim. Di bentuk masdarnya, oke, ada hamzahnya. Tapi permasalahannya apa? Kenapa di sini apa? Harokatnya kasroh. Bukankah dia akroma gitu ya? Yuakrimu. Fathah kan ya? Kenapa tiba-tiba apa di sini jadinya apa? Ikrom. Harokahnya kasroh gitu ya. Kalau kita perhatikan itu sebabnya untuk adalah 2 gitu ya. Yang pertama atau sebab utamanya itu adalah ingin menghilangkan labas, iltibas, kesamaran gitu ya. Berarti kita yang dikatakan nih ada tujuannya untuk menghilangkan labas, iltibas, kesamaran. Ya berarti apa? Kalau kita biarkan dia apa? Menuruti asalnya, berarti apa? Akroman gitu ya. Ya, akroman. Kalau kita bikin akroman gitu ya. Maka apa itu ada apa? Ada kalimat yang lain yang sama dengan akroman ini gitu ya. Ada apa? Ada kesamaran. Kita ingin menghilangkan kesamaran ini, maka apa kita rubah dari awalnya akrom sehingga apa jadi ikrom. Apa itu yang sama? Sama dengan sigoh jama gitu ya. Sigoh
Kayak apa? Kayak amal, apa jamaknya? Akmal gitu ya. Oke, akmal. Oke, ini jamak kan ya? Ini jamak. Dia sama dengan apa? Nanti kalau kita biarkan nanti masdarnya itu dengan hamzah, berarti apa? Akmala yu'milu amalan. Kalau kita biarkan ya, kalau kita andaikan kita ngikut ke asalnya pakai fathah, ngikut ke madinya gitu ya. Maka apa jadi? Amalan. Apa? Amala yu'milu amalan. Dan sama dengan apa? Dengan jamaknya. Amila ya, amalun jamaknya apa? Amal. Maka apa? Ingin menghilangkan iltibas kosamar ini, maka apa? Akhirnya dipilihlah apa? Untuk masdar itu apa dikasih apa? Dikasih fathah. Oke, itu alasannya. Apalagi yang contohnya lain? Kayak apa? Kayak apa? A'roba yu'ribu i'roban gitu ya. I'roban. Oke, dia kalau kita biarkan dia pakai hamzah, dia akan sama apa dengan a'rob. Ya, a'rob gitu ya. Orang-orang apa? Orang-orang Baduy gitu ya. Lagi kayak apa? Apa lagi? Adbar bagian belakang. Dia bersama dengan apa? Idbar nanti. Kalau apa? Kalau pakai hamzah. Dan lainnya gitu ya. Oke, apa ala kulli hal ingin menghilangkan labas, tertibas. Oke, kenapa yang dikasih gitu ya? Kenapa untuk jamak itu dikasih apa? Hamzahnya itu fathah, sedangkan untuk apa? Untuk masdar dikasih apa? Kasroh. Itu ingin menyeimbangkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat makna yang ditujukan oleh jamak apa? Itu kan apa? Adalah ala itsnain wa aksar kan ya? Apa mafoko itsnain gitu ya. Yang lebih dari 2. Ya, berarti kan maknanya itu kan makna jamak lebih dari 2. Berarti kan apa? Maknanya itu berat. Maka ketika maknanya itu berat, maka di sisi lafaz maka diringankan. Dikasih apa? Harokatnya itu harokat yang ringan. Apa itu? Apa? Kita ngomong apa? Jamak gitu ya. Apa yang paling gampang kasroh atau fathah? Fathah. Berarti kesimpulannya karena jamak itu menunjukkan makna yang sakil, maka dikasih harokat yang akhaf. Ingin apa? Menyeimbangkan biar nggak jadinya apa maknanya sakil, lafaznya juga sakil. Maka dibikin apa? Lafaznya itu khafif, ya enggak apa? Maknanya apa? Itu sakil. Sedangkan apa di i'malan ya ataupun di masdar itu nggak ada apa makna yang sakil, dia apa hanya menunjukkan pada apa hadas doang, nggak ada zaman ya, maka apa jadi maknanya itu khafif ya kita kasih apa di lafaz itu sakil biar seimbang gitu ya. Oke, itu sedikit tambahan. Oke, berarti apa? Kita lihat apa berarti dia ziyadahnya apa? Itu ma'nawiyah kan ya? Berarti apa ditambahkan ada makna yang baru. Makna barunya apa? Atau makna ziyadah hamzahnya gitu ya. Atau ini ziyadah hamzahnya itu apa? Atau makna wazan af'alanya. Jadi bisa ditakbir dengan apa? Makna dari af'ala di wazan ini gitu ya. Di bab yang ini maknanya apa aja atau makna dari hamzah gitu ya. Oke, itu yang udah kita bahas sedikitnya gitu ya. Sedikit banyaknya kita bahas apa ada tadiyah udah kita bahas ya. Tadiyah itu apa? Kemudian sayyurah juga kita bahas sudah musadafa wal wujdan ya, salbu wal izalah terakhir gitu ya. Oke, kita lanjutkan apa sekarang apa? Ternyata wazan af'ala ini itu bisa juga apa? Bermakna apa? Fi'il mujarrad. Oke, berarti dia bentuknya apa? Nih, ashkala al-amr. Oke, ashkala itu kan ala wazni af'ala kan ya. Tapi apa dia semakna dengan syakala, bentuk mujarradnya, fa'alanya. Oke, seakan-akan tambahan ini apa? Itu tidak ada
artinya, tidak menambahkan makna apapun. Oke, itu yang makna selanjutnya. Mungkin kita bertanya-tanya kan ya. Jadi katakan apa kalau ziyadah yang maknawi ya ataupun ziyadah yang ligorikil haq itu apa ziyadatun muttoridatun fi ifadatil makna gitu ya. Apa ziyadah yang baku pasti pada dia menambahkan makna. Tapi masalahnya apa kenapa di askala al-amru bi makna syakala seakan-akan hamzahnya enggak ada berikan makna tambahan. Oke, itu fi adzahir. Dia dohirnya tidak ada makna gitu, tidak ada makna tadi ya, nggak ada makna-makna yang utama kayak tadi ya sayurah itu sudah awal wujud dan salbi wal izalah itu nggak ada di dia. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali tambahan makna. Ada apa itu? Di sini Pak askala al-amar itu ada sisi taukidnya. Oke, askala al-amar itu lebih ada makna taukid ketimbang kita pakai apa? Syakala. Askala al-amar. Permasalahannya apa itu? Muskil. Itu apa? Hal ini muskil, bermasalah gitu ya. Kalau kita katakan apa? Syakala al-amar itu apa? Muskilahnya apa itu? Tidak sekuat di askala gitu ya. Dan nanti dikiaskan yang lain. Nanti kita akan temukan kalau apa nanti wazan fa'ala misalkan itu dia ada yang bimakna fi'il mujarradnya. Kayak apa? Kayak safaro. Safaro bimana apa? Safaro biasa. Oke. Bedanya apa? Bedanya nanti gitu ya. Sehingga biar kita nggak mengatakan berarti salah dong gitu ya. Kita mengatakan ziyadahnya itu mutoridah fi ifadatil makna ini sama gitu ya dengan safar yang tanpa apa ada alifnya. Kita katakan kalau apa safaro di sini, safaro di sini apa itu ada makna taukidnya, balaghahnya. Kalau kita di konteks ini apa? Safaro, kalau dia pakai apa? Safaro, Zaidun, ila Makkah misalkan. Maka apa? Safar yang di sini apa? Itu safarnya apa? Itu banyak sekali rintangannya gitu ya. Banyak masyakohnya. Maka apa? Dia pakai apa? Safaro. Sedangkan safar yang kayak gini, itu apa? Itu tidak ada masyakohnya. Kalau kita lihat konteksnya apa? Di safaro di sini. Oke. Oke, kita lanjut ke poin yang ke selanjutnya apa? Itu maknanya apa? Ad-dukhul fi asli al-hadas. Terkadang ditambahkan hamzah itu apa? Itu ingin mengifadahkan makna masuknya gitu ya. Masuknya fa'il dari af'ala ini ke asal hadas. Asal hadas ini sama dengan apa? Huruf itu ya, ataupun makna yang diambil. Jadi takbirnya apa itu bisa asal hadas, bisa juga apa? Masduq minhu al-fi'il ya, yang diambil darinya fi'il itu. Kita tahu apa lagi? Asal hadas, masduq min fi'il. Nanti dia kita baca nanti di kitab ibarat-ibaratnya apa ala kulli hal apa itu adalah bentuk mujarradnya dari wazan af'ala ini. Oke, berarti si fa'ilnya, fa'il dari af'ala ini dia masuk kepada apa? Asal dari fi'ilnya. Dan asal dari fi'il di sini apa? Itu bisa apa? Bisa zaman, makan, dan al-adad. Oke, kita lihat langsung contohnya. Asbaha Zaidun. Ini fa'il dari apa? Asbaha kan ya, dari af'ala. Dia apa? Masuk di asal hadas dari asbaha. Dari apa? Sobah. Ya. Maka apa maknanya? Berarti dakhala, masukkan ya, dakhala Zaidun fi zaman asobah gitu ya. Amsa. Oke, berarti dukhulnya Zaid fi asal hadas dari amsa apa asal hadasnya? Masa. Berarti dakhala Zaidun fi waktil masa. Oke, itu zaman gampang kan ya, berarti amsa, asbaha. Itu apa itu? Mana ya warnanya? Itu dukhul fi asli al hadas gitu ya. Maka apa dikatakan? Apa? Asbahtu gitu ya. Asbahtu bi khairin, apa aku memasuki waktu pagi apa dalam keadaan sehat wal afiat. Oke, apa atau pagi ini gitu ya aku sehat gitu ya. Itu makna langsungnya gitu ya. Oke, makna yang kedua apa? Itu asal hadis itu bisa al makan. Jadi kan zaman dia masuk ke waktu. Oke, dia pindah ke waktu tertentu. Sedangkan apa yang kedua asal hadasnya itu bisa baru makan. Kayak apa? Amsoro Zaid. Di dakhala fi mas masuk ke Mesir gitu ya.
A'raqa Zaidun. Dari apa? Dari Irak gitu ya. Oke, dia masuk ke Irak. Oke, apalagi ada yang tambahan nih yang jarang nih yang ketahui. Ada apa? Al-adad. Oke, berarti apa? Fa'il dari af'ala ini masuk ke jumlah 5. Oke, berarti apa? Syarat atau ini akhmasat ya. Kita ke syarat dulu. Dari asyarah kan ya? Asyarah ad-darahim. Oke, berarti dirham itu masuk ke bilangan ke-10. Oke. Atau apa? Dia berjumlah 10 gitu ya, 10 buah gitu ya. Akhmas itu sama, berarti dirhamnya masuk ke 5. Berarti 5 semuanya gitu ya. Oke, itu tentang dukhul syi'at hadas ini udah sering gitu ya. Kita pakai gitu ya. Kadang kita nggak tahu aja gitu ya maknanya kayak gini gitu ya, secara pastinya, secara kaidahnya gitu ya. Oke, hainunah. Hainunah karena ini juga sering kita pakai gitu ya. Kalau kita bilang apa? Kalau kita dengar iklan nih, dengar iklan di HP gitu ya, mau masuk waktu subuh atau waktu maghrib bentar lagi ya, apa tuh ya? Qadhana gitu ya. Qadhana waktu sholati al-maghrib kan ya. Oke, berarti apa? Hana itu apa? Adalah fi'il yang mana masdarnya berarti apa? Adalah al-hainunah. Hana gitu ya. Hana waktu al-maghrib. Apa maksudnya hana itu dekat gitu ya. Telah dekat waktu maghrib misalkan. Oke, berarti al-hainunah maknanya apa? Itu apa? Adalah ya. Adalah makna yang menunjukkan apa? Kalau ala-ana fa'il dari af'ala. Kalau kita bikin ya fa'il af'alanya itu apa? Itu qaruba min asli al-hadas. Dia apa? Mendekati asal hadasnya. Oke, apa di sini apa? Ahsada az-zar'u. Ahsada apa? Diambil dari apa? Dari hasad gitu ya. Apa? Panen gitu ya. Dari panen. Jadi apa? Ahsada. Oke, berarti dia asalnya dari hasoda. Ya, apa? Al-hasodu. Kemudian kita bentuk dengan wazan af'ala. Apa? Ada tambahan hamzahnya. Dan ifadahnya adalah hainunah, mengatakan kalau fa'ilnya itu azara ya, ladang itu gitu ya. Ladang pertanian itu batal apa? Qaruba min asli al-hadas. Oke, berarti zaro ini Pak, ataupun ladang ini telah dekat dari waktu panen. Bentar lagi bakalan panen gitu ya. Kemudian asroma an-nakhl. Asroma ini apa? Itu memetik gitu ya. Jadi memetik apa namanya? Kurma gitu ya. Jadi pelepahnya itu dipotong gitu ya. Itu asroma dari sirom. Kitab itu memetik untuk buah-buahan misalnya kan ya. Aktofa al-fawakih misalkan. Aktofa al-fawakih. Itu berarti buah-buahan itu telah mendekati waktu untuk bisa dipetik ataupun dipanen gitu ya. Oke. Oke, ini gampang lah insyaallah ya. Kemudian apa ini yang selanjutnya apa? Itu ada at-ta'rif. At-ta'rif. Apa itu ta'rif? Ta'rif apa di sini kan apa? Ta'rif itu kan maknanya menjadikan apa? Dia kelihatan kan ya. Ke ma'rif itu ya, ke ma'rad. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tempat untuk apa? Orang memamerkan, memperlihatkan apa? Dagangan ataupun buku yang dia miliki. Berarti menampakkan, berarti ta'rif menampakkan, menjadikan sesuatu apa itu tampak oleh orang lain. Kalau konteks ini bicara itu secara lughatan ya, secara makna apa di sini? Makna ta'rif di wazan af'ala apa itu adalah alaan ya ja'ala fa'il gitu ya. An ya ja'ala fa'ilu af'ala maf'ulahu urdotan an yaqwa alaihi aslu al-fi'il. Oke, makna dari ta'rif di sini di wazan af'ala ketika dia dibentuk dengan wazan af'ala, ketika dikatakan dia maknanya ta'rif itu apa? Maksudnya apa? Adalah ketika fa'il dari af'alanya itu menjadikan maf'ulnya urdotan, menjadikan apa? Dia sebagai objek yang an yaqwa alaihi asal hadas, objek yang akan dikenai asal hadasnya.
Oke, agak panjang. Kita langsung ke contohnya aja gitu ya. Oke. Sampai kita lihat maksudnya apa tadi. Ini Pak, mislu aba'a Zaidun al-jariyata. Aba'a, berarti apa sadasnya? Dari Pak? Dari al-bay' kan ya? Menjual. Oke. Aba'a Zaidun al-jariyah. Oke, katakan apa? Hamzah ini bukan ta'diyah, tapi Hamzah itu untuk makna ta'rif. Berarti gitu ya, maknanya berarti fa'il dari af'ala. Yang mana itu? Zaidun. Oke, itu menjadikan maf'ulnya apa maf'ulnya? Al-jariyah. Jadikan ordotan menjadi objek yang an yaqa'a alaihi asal hadas. Objek yang nanti akan dikenai apa? Asal hadasnya apa deh? Al-bai. Oke, berarti makna sempurnanya apa berarti? Zaid itu menjadikan apa? Al-jariyah ini gitu ya, itu menjadi apa? Objek yang akan nanti diperjualbelikan gitu ya. Oke, jariyah budak gitu ya. Oke, berarti apa nih? Berarti apa nih? Aqtala Zaidun Amron. Maknanya apa? Amiron. Aqtala Zaidun Amiron. Maknanya apa? Ada yang tahu? Berarti Zaid apa? Menjadikan Amir ya orang yang bakalan nanti dibunuh gitu ya. Oke, atau dia mempersiapkan gitu ya. Ya berarti misalkan berarti Zaid ini itu adalah orang yang mempersiapkan gitu ya. Dia menjadi orang yang nanti akan dipancung misalkan gitu ya. Nanti dikasih ke algojonya biar dipotong kepalanya atau digantung gitu ya. Aqtala Zaidun Amiron. Oke, itu makna apa dari ta'rif itu ya. Oke, kita baca tepat Durus Tasrif halaman 102. Kita lihat contoh-contoh lainnya biar menambah kosakata. Udah ketemu semuanya? Halaman 102 ya. Yang ada yang sadis ya, asadis. Udah semua? Oke. Sadisan. Apa katanya? Adkhul fi syai'. Kita tambahkan apa? Syai' ini kita tambahkan ya, kita perjelas ya. Apa syai'nya Itu adalah asal hadas kan ya? Asal hadas. Biar jelas dia. Berarti kan dukhul fi syai' dan syai' itu adalah asal hadas dan dia bisa zaman, makan dan adat. Kita baca zamanan. Berarti kan syai'nya kan ya, itu bisa zamanan atau makanan gitu ya, ataupun itu doang. Beliau enggak menambahkan al-adat. Apa kayak adhama. Oke, adhama apa dari Tihama. Itu tempat di Jazirah Arab gitu ya. Nama daerahnya Tihama. Oke, apa lagi? Anjad. Dari Najd gitu ya. Berarti adhama Zaid itu dia masuk ke Tihama. Anjada dia masuk ke daerah Najd. Ya, Ashara masuk ke Sahara, ya, Arab masuk ke Irak, Amsar masuk ke Mesir, Ash'ama ke Syam, Asbaha. Oke, ini yang zaman tadi makan ya. Nanti Asbaha masuk ke Soba, Amsa masuk ke Masa, Adha ke Duha. Oke, itu mana-mananya. Oke, lanjut ke Sabian al-Hanuna. Oke. Amanah an yaqruba al-fa'il min ad-dukhul fi asli al-hadas ya. Apa namanya? Ketika fa'ilnya mendekati ya untuk masuk ke asal hadas gitu ya. Ini asal dazar'u asrama anakhlu gitu ya, itu yang tadi kita jelaskan. Oke, ini waqad yaji af'ala misalkan mithla fa'ala. Terkadang af'ala itu dia berwazan af'ala ketambahan hamzah, tapi dia datang dalam bentuk sama seperti wazan fa'ala fil makna gitu ya. Oke, wahada kholil, dan ini ya sedikit kayak apa tadi? Kayak syakala gitu ya. Syakala, askala sama kayak syakala gitu ya. Dan dia itu sedikit ya. Fima yukhtalaf fihi al-binaan. Oke, min amsalati dzalika syakala lama tadi kita bahas. Askala itu bisa askala yang mana syakala. Dza'ana lahu atau adza'ana. Oke, berarti konteksnya itu pemakaiannya, ataupun surahnya itu ketika sebuah fiil itu ada khilaf ya, ada khilaf antara dua bina
antara dua wazan. Oke, untuk mana mengatakan adanya masalah gitu ya. Terkadang ada yang mengatakan data dalam bentuk fa'ala, syakala, ada yang mengatakan dalam bentuk apa? Bentuk af'ala gitu ya. Dan maknanya sama gitu ya. Sehingga seakan-akan jadinya apa? Ashkala al-amar di mana syakala gitu ya. Oke. Dan kita katakan juga apa? Kalau ini sedikit ya. Makanya apa? Tadi kan agak beda dari lain kan ya. Dia agak beda sedikit dan juga apa? Gak masalah juga kalau kayak gini karena di sini tambahan maknanya itu juga masih ada apa tadi untuk mubalaghah ataupun taukid gitu ya. Oke. Next apa lagi? Itu tinggal dibaca aja. Contoh-contohnya ada za'ana itu tunduk gitu ya. Ya adaro ila itu tinggal dibaca aja amtilah-amtilahnya. Oke, itu selesai kita bahas apa? Wazan af'ala. Sekarang kita pindah ke apa? Wazan fa'ala. Oke, coba baca siapa ya? Siapa? Siapa? Oke, Dudi. Coba Dudi. Wazan fa'ala Dudi. Baca yang keras Dudi. Iya. Tadi terkait tentang wazan af'ala. Kita kan ketika melihat wazan af'ala tahu mauzunnya berupa lafaz akroma, itu ada dua kemungkinan. Apakah ini masuk ke bab af'ala yang disorot atau masuk di nahwu berupa isim tafdil? Nah, untuk membedakan dua qarinah ini gimana? Siapnya? Siap kalau konteksnya. Iya. Iya, jadi kelihatan kan ya? Kelihatan kan kalau kita paham maknanya nih. Ya kalau kita nggak tahu maknanya ya udah. Kita nggak tahu konteksnya dikasih ini apa ya, bingung lah. Coba kita nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin nih af'al berarti af'al tafdil berarti kan ada apa? Ada filenya kan ya, ada filenya, ada konteksnya gitu ya. Itu nggak mungkin kita bisa paham maknanya kalau apa? Nggak tahu konteksnya. Jadi kalau tahu konteksnya gitu ya, itu bakal kelihatan. Nah ini maknanya itu ta'diyah. Oke, dia af'ala disorof. Oh, berarti di sini dia ingin ta'jub. Berarti kan kita baca kan sebenarnya ada teksnya kan, Pak. Dia bahas sama teksnya. Tiba-tiba di sini ada af'ala. Kelihatan di sini dia dengan ta'jub gitu ya. Oke, dia ingin tafdil misalkan gitu ya. Dia ingin ingin af'al ataupun itu bisa kelihatan dalam siapnya gitu. Ini segampang itu aja, Dudi. Apalagi? Sebelum ke wazan af'al itu bab mujarrad. Iya. Bab mujarrad itu ada satu fi'il yang mempunyai dua maf'ul. Seperti contoh alima Zaidun amron qadiman. Ketika yang tadinya mempunyai dua maf'ul terus kita jadikan menjadi wazan af'al, apakah maf'ulnya menjadi tiga karena masuk ke kaidah ta'diyah. Udah kita bahas kan? Oh, berarti ada tiga. Iya, udah kita bahas, tapi kita enggak kita bahas kemarin kan. Yang minggu terakhir itu kita bahas. Tapi saya enggak menuliskan, tapi saya sampaikan gitu ya. Nanti dengar aja rekamannya. Biar cepat. Jadi saya cuma bahas yang satu yang lazim ke punya maf'ul satu, yang lebihnya itu saya jelaskan cepat aja ya. Nanti tinggal dibaca, tinggal dimuzakarahin aja sama teman-teman gitu ya. Oke, ada lain Dodi? Oke, dengan baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani fa'ala yufa'ilu taf'ilan mauzunuhu farraqa yufarriqu tafrihan. Oke, di sini bab fa'ala gitu ya. Jadi kan di sini kita lihat kenapa dia dinomorduakan gitu ya. Kenapa enggak yang ketiga apa? Fa'ala. Kenapa enggak fa'ala duluan? Kenapa dia enggak jadi bab yang kedua? Ya kok dia mah fa'ala ala fa'ala gitu ya. Dia kan fa'ala dulu baru fa'ala. Karena zaid fihi min jinsi fi'lihi.
Kalau kita lihat, kita bandingkan antara fa'ala dengan fa'ala, kita lihat jenis zaidnya. Yang fa'ala apa? Dia baca tatif kan ya, takror, huruf asalnya dengan apa? Mengulang ain gitu ya. Dia kan dari farroha, berarti dia mau tatif rohnya kan ya, ain al kalimah. Sedangkan kalau fa'ala, qatala, apa tambahannya? Tambahnya apa? Alif kan ya, alif di antara fa dan ain. Oke, kalau kita bandingkan mana yang lebih asyraf? Yang asyraf apa? Pengulangan dari min jinsi fi'lihi. Dia mengulang huruf aslinya. Sedangkan apa? Fa'ala dia ngambil huruf tambahan di luar yang lain gitu ya. Maka dari segi kemuliaan gitu ya. Maka kalau lebih mulia apa? Yang tambahannya apa? Dari tatif huruf aslinya. Oke, itu tartibnya. Oke, lanjut Dudi. Apa tadi? Mauzunu apa? Mauzunu farroha yufarriqu tasrihan. Oke, terus Alamatu ayyakuna ma'adihi ala arba'ati ahrufin bisya dari harfin wahidin bainal fa'i wal aini min jinsi aini fi'lihi. Oke, coba kita lihat di sini. Sebelum kita bahas apa yang dibaca Dudi, kita lihat. Berarti dia awalnya sulasi al-mujarrad, ya kan ya? Ya, berarti kan dia bisa 3 tuh bentuknya kan ya? Bisa fa'ala madinya, bisa fa'ila, bisa fa'ula, bisa gitu ya. Di sini bisa. Kemudian ditambahkan, tambahnya apa? Bentuknya apa? Tatif kan ya? Tadi apa contohnya? Tadi maksudnya apa? Farroha kan ya? Apa aslinya? Fariha, fa'ila. Nanti kan apa dari fa'ila sehingga apa jadi fa'ala. Oke. Tampaknya kan tatif kan ya? Tatif. Fa'ala itu apa bentuknya? Fa'ala itu kalau kita lepaskan, kita tafkik idghamnya sehingga apa jadi fa'ala kan ya? Oke, berarti dari tasdid ini Pak, itu dia Pak, kalau kita ingin lepas tasdidnya gitu, apa idghamnya kita apa, tafkik idghamnya apa, maka itu adalah sukun dan fathah di akhirnya, fa'ala gitu ya. Oke. Tadi apa tadi kata Matin? Biziyadati apa? Dudi? Biziyadati harfin wahidin bainal fa'i wal aini min jinsi aini fi'lihi. Bainal fa wal ain, bainal fa wal ain. Ayatnya 2, ini kan ya? Ayatnya 2. Oke, ini sama ini kan? Oke, pertanyaannya apa? Itu mana yang tambahan antara 2 ain ini gitu ya? Oke, mana yang tambahan di antara 2 ini? Ini kayak kotoa nih. Itu kan tatif ya, sehingga jadi kotoa. Ada 2 to gitu ya. Kotoa. Dia apa ini? Sukun, ini fathah. Mana yang asli? Mana yang zaid di sini? Yang zaid itu yang mana? Oke. Ayu to'ain gitu ya. Zaidah yang mana yang zaidah? Itu apa? Khilaf ya. Khilaf antara apa? Ulama. Ada yang mengatakan apa? Itu yang atsaniyah. Kenapa? Li'annaha aqrab minal akhir. Kenapa? Karena yang ini dekat dengan huruf akhir, yaitu ain di sini. Dan huruf akhir itu mahal taghir. Perubahan itu biasanya di akhir. Oke, jadi apa? Dia dekat kepada apa? Suatu yang biasanya apa itu berubah gitu ya. Itu yang alasan ataupun mazhab yang pertama. Yang kedua mengatakan enggak, dia yang pertama di sini apa? Yang ini yang sukun. Kenapa? Li'anal awal itu sakin. Dan ziyadatuhu ay ziyadah sakin itu aqaf minal mutaharik. Dia menambahkan yang sukun itu lebih gampang. Dia kan sukun ya, dia enggak ada harokat, dia lebih ringan. Tambahin ya, enggak terlalu banyak tambahan suara ataupun usaha kan ya. Oke, itu ada khilafnya. Tapi kita lihat, perhatikan lagi perkataan Matin. Coba baca lagi Dudi. Sebelumnya kita masih bahas ziyadahnya. Wa alamatuhu ayyakuna madihi ala arba'ati ahrufin bisyadati harfin wahidin bainal fa'i wal aini min jinsi aini fi'lihi. Bainal fa wal aini. Bainal fa wal aini. Ya, kita perhatikan. Belum mengatakan bainal fa
Oke. Bainal fa wal ain. Berarti bainal fa yang asli kan ya, faul kalimah dan ain kalimah yang asli. Berarti ketika beliau mengatakan bainal fa wal ain itu kita bisa pahami gitu ya. Kalau yang asli di antara dua ain ini apa itu adalah ain yang kedua, ya kan ya? Maka Pak yang ain yang pertama itu yang zaidah. Oke, berarti beliau mengatakan ikut pendapat yang mana? Yang al-ula, yang zaid itu ya. Maka beliau mengatakan dia zaid huruf yang ditambahkan antara fa dan ain. Kalau beliau itu memakai pendapat yang ini, yang saniyah, ya berarti beliau mengatakan apa? Antara ain dan lam kan ya? Iya. Berarti ketika beliau pakai pendapat ini yang pertama adalah zaid, maka berkatakan antara fa dan ain. Ya, beda kalau beliau pakai pendapat yang saniyah yang zaid. Berarti Pak, ini yang zaid, berarti beliau katakan ingin menjelaskan zaid di mana? Dia pada huruf yang zaid yang terletak ditambahkan antara ain dan lam gitu ya. Oke, paham ya? Itu sir. Ya, itu kenapa beliau mentakbirkan demikian. Ingin mengatakan kalau huruf zaidahnya adalah yang pertama gitu ya. Yang ain yang kedua itu adalah asli gitu ya. Oke, di awalnya Pak itu awalnya Pak kototoa. Jadi kan kototoa apa? Itu sama kasusnya apa kayak akroma dahulu gitu ya. Akroma itu juga sama kasusnya gitu ya. Jadi kenapa? Dia apa? Ada hamzah dimasukkan ke karuma kan ya. Ini secara kasarnya kan ya. Kalau ditambahkan apa? Berarti harusnya akaruma kan ya. Ya akaruma. Ya atau di sini apa? Di sini apa ada fathah 4 kali gitu, tawali al-mutaharikat. Dan itu berat. Sehingga apa? Sehingga dihapus fathah yang di fa gitu ya. Dan ini pun sama. Oke, ini kan kototoa. Ini apa? Tawali al-mutaharikat fi kalimah wahidah. Oke, itu berat gitu ya. Sehingga ada yang dihapus. Oke. Di samping mereka butuh gitu ya, ada yang dihapus. Ternyata apa? Itu juga ada hal yang lain di sini. Selain ada apa? 4 huruf yang berharokat 4 berturut-turut, juga apa? Ada al-mutamatsilan. 2 huruf yang mutamasil yang bertemu kan ya? Pak, to kan ya? Itu ada 2 to yang bertemu berdampingan. Oke, ini Pak, yang seperti ini Pak, itu harus diidgham, harus diidgham kan ya. Dan idgham apa kaidahnya? Ketika apa ada 2 mutamasilan yang bertemu, maka kita sukunkan yang pertama, kita masukkan ke yang kedua, sehingga kita bentuk dalam penulisan ada apa? Tasydidnya. Jadi qata'a. Jadi dengan cara mengidgham kita Pak juga menghilangkan apa? Huruf al-mutaharikat itu ya. Ataupun tawali arba al-mutaharikat fi kalimah wahidah gitu ya. Oke, itu idgham. Oke, itu untuk apa tadi mauzurnya? Farroha yufarrihu. Oke, tafriha. Oke, itu cukup ya. Oke. Coba baca lagi, Dudi. Oke, di sini beliau langsung menjelaskan maknanya kan ya. Oke, apa yang pertama? Litaksiri goliban. Berarti ini yang paling banyaknya itu ya. Di antara makna yang ada di fa'ala kebanyakan taksir. Baca Dudi. Wa huwa qad yakunu fil fi'li tahwu. Tawafa Zaidun al-Ka'bah. Terus Wa qad yakunu fil fa'ili tahwu tawata al-iblu. Wa qad yakunu fil ibilu. Oke, terus wa qad yakunu fil maf'uli tahwu balagha Zaidun al-Abwab. Oke, di sini apa? Lu mengatakan kalau taksir dulu. Taksir itu dia apa?
bentuk masdar kan ya. Dari fi'il apa? Kasaro kan ya. Ya, kasaro. Berarti di sini apa? Di sini maknanya takdiyah. Kata takdir sendiri dia adalah masdar dari fi'il kasaro dan faedahnya apa? Itu takdiyah, menjadikan. Oke, berarti apa? Maknanya secara lughatan apa? Itu takdir menjadikan sesuatu itu banyak kan ya. Jadikan sesuatu itu banyak, dan yang dijadikan banyak itu taksirnya itu bisa jadi terjadi fil fiil. Dia menjadikan apa? Fiil itu banyak terjadi ya, dilakukan oleh si fa'il gitu ya. Atau taksirnya itu fil fa'il, ingin memfaedahkan apa? Kalau pelaku dari perbuatan tadi itu apa? Itu banyak gitu ya. Atau fil maf'ul, objek dari perbuatan itu apa? Itu banyak. Kita lihat yang pertama, takdir fi al-fi'il. Oke, ketika dikatakan apa? Tawafa Zaidun al-Ka'bata. Apa aslinya? Apa awalnya? Tawafa kan ya. Ditambahkan apa? Tawafa Zaidun al-Ka'bah. Tapi di sini musannif ingin mengatakan gitu ya. Mengatakan kalau mutakalim ataupun Zaid ingin si mutakalim ingin mengatakan kalau Zaid itu dia tawaf dengan tawaf yang banyak gitu ya. Dia enggak sekali putaran doang. Tuh dia putaran kan ya, dia tawaf kan ya. Maka apa? Dia bakal wazan tawafa. Wazan apa? Fa'ala gitu ya. Tawafa Zaidun al-Ka'bah. Berarti maknanya apa? Itu mengifadahkan kalau tawaf ya itu apa? Itu sodaro min Zaid, itu apa? Itu kathiron. Tawaf yang dilakukan oleh Zaid apa? Itu terjadi dalam jumlah yang banyak gitu ya. Oke, itu taksir fi al-fi'il. Ingin mengatakan kalau fi'ilnya apa? Terjadi dalam bentuk yang banyak dari si fa'il gitu ya. Oke, itu gampang ya. Oke, kemudian yang kedua, fi'il fa'il. Taksirnya itu ke fa'ilnya, fokusnya. Mawata al-ibilu. Oke, al-ibil. Oke, itu di konteks ini Pak, mutakalim mengatakan kalau dia punya ibil dan ibilnya itu mati dan jumlahnya banyak sekali ya. Maka apa? Dia berkata apa? Dia pakai mawata al-ibilu. Mawata al-ibilu. Oke. Dan ketika apa? Ketika dalam konteksnya taksir fa'il, taksir fa'il, maka fa'ilnya Pak itu haruslah dalam bentuk yang menunjukkan jamak juga, kasroh juga. Ya pakai al-ibil. Ibil itu ismu jam'in. Ya, isim untuk apa? Menunjukkan kelompok jenis ibil. Oke, jadi al-ibil itu bukan maknanya ibil satu doang. Oke, tapi jenis ibilnya. Dan itu maknanya kasroh ya. Oke, mawata al-ibil. Apalagi misalkan ketika dia pengen bilang mawata apa? Mawata asyatu gitu ya. Ya, oke, ketika bahasanya itu adalah ismu jam'in juga gitu ya. Yang mengifadahkan apa? Jamak. Oke, alapun lihat kalau taksirnya fil fa'il, maka fa'ilnya harus bentuknya apa? Jamak juga, kasroh juga kan ya. Oke, kalau fi'il enggak ada kan ya? Enggak ada apa? Enggak ada jamak dalam bentuk fi'il, enggak ada gitu ya. Fa'ilnya yang jamak gitu ya. Oke, maf'ul. Berarti takdir fil maf'ul, walaqa Zaidun al-abwaba. Oke, berarti Zaid itu menutup pintu-pintu gitu ya. Oke, jadi takdirnya itu juga di samping dia dipahami dari bentuk jamak, juga dipahami dari fi'il yang digunakan. Ghalaqo ya. Ghalaqo Zaidun al-abwaba. Zaid menutup pintu-pintu. Pintunya banyak gitu. Itu difadahkan dari jamaknya, juga difadahkan apa oleh fi'ilnya ala wazni taf'il gitu ya. Qata'a Zaidun asyaba. Oke, dan juga sama kan ya konteksnya ketika dia taksir fil maf'ul, maka apa? Maf'ul ini dalam bentuk jamak, dalam bentuk dulu ala al-kasrah. Tiap abwab itu bentuknya apa? Kasrah. Al-abwab itu jamak, setiap juga jamak. Oke, tanbih gitu ya. Ini tanbih, ini yang tadi kita singgung. Lalu dah ada kunal fa'ilu jam'an fi tsani wal maf'ul kadzalika ya jam'an fi tsalits. Di bentuk yang kedua dan ketiga ketika taksirnya fil fa'il, maka apa? Fa'ilnya apa? Dia apa? Jam'an. Itu yang fi tsani ya. Taksir fi al fa'il. Taksir fil maf'ul. Maka apa? Juga jamak juga maf'ulnya.
abwab kemudian itu jamak. Oke, itu gampang. Dan yang di sini yang penting 2 dan 3 ini takdir fil fa'il awil maf'ul itu yastalzim taksir fi al fi'il. Oke, jadi apa? Di poin 2 dan 3 ini ketika dikatakan taksirnya fil fa'il itu berarti gitu ya. Otomatis gitu ya. Di fi'il juga ada taksir gitu ya. Kenapa? Karena nggak mungkin ya, nggak mungkin ibilnya banyak yang matinya cuman satu doang gitu ya. Ya maka ibilnya yaitu mati dikarenakan apa? Ada taksir fi'il juga gitu ya. Maka ketika dikatakan mawata al-ibil ada taksir fil fa'il juga apa? Ada taksir fi'il juga gitu ya. Begitu juga apa dengan taksirnya itu di maf'ul. Ketika dikatakan ghalaqa Zaid al-abwaba, taksir maf'ul berarti juga ada taksir fi'il juga. Ketika ada taksir fil maf'ul berarti apa? Ya salzim taksir fi'il. Paham ya? Ini taksir fil fa'il awil maf'ul yastalzim at-taksira fil fi'il. Jadi ketika ada taksir fil fa'il atau maf'ul berarti gitu ya. Kita bisa pastikan dalam fi'ilnya juga ada taksir. Karena nggak mungkin ada taksir di fa'il tanpa ada taksir fi'il. Gitu juga yang di maf'ul. Nggak mungkin gitu ya. Banyak mati ibil. Contohnya banyak mati tapi kematian cuma satu doang gitu ya. Berarti kematiannya apa? Itu banyak karena apa? Ibaratnya banyak mati kan ya. Itu juga dengan abwab. Berarti dia banyak juga. Penutupannya kan ya juga banyak. Kenapa? Abwabnya itu banyak. Oke, tapi sebaliknya taksir fi'il itu la yastalzim. Taksir di fi'il tidak apa? Melazimi, tidak mengharuskan apa? Ada taksir di fa'il ataupun maf'ul. Oke, jadi kita katakan apa? Tawafa Zaidun al-Ka'bah. Taksir di fi'il. Itu ini bukan berarti Zaidnya jadi banyak, enggak. Dia enggak jadi banyak gitu ya. Dia enggak pakai jurus rumbayangan enggak. Dia cuma satu doang gitu ya. Tawafa Zaidun al-Ka'bah gitu ya. Oke, juga enggak mengharuskan apa? Juga ada taksir di maf'ulnya. Oke. Next ya. Oke, juga ada apa? Ada ta'diyah. Udah kita bahas ya, ta'diyah menjadikan apa? Sesuatu itu melakukan gitu ya. Sesuatu kepada yang lain itu gampangnya. Oke, itu udah kita bahas apa contohnya? Contohnya apa? Itu yang di matan. Apa tadi? Farroha. Apa awalnya? Awalnya Fariha Zaidun gitu ya. Zaid itu apa? Senang. Oke, berarti Fariha Zaidun. Berarti apa? Zaid apa dia menjadi apa? Fa'il bagi Farah kan ya? Fariha Zaidun. Jadi kita ubah. Farrahtuhu. Farrahtuhu ya. Farrahtu Zaidan. Aku membahagiakan Zaid. Bahagiakan Zaid. Oke, Fariha Zaid. Oke, berarti kan Zaid itu apa? Dia menjadi fa'il bagi senang. Berarti kan dia Farih ini apa? Zaid ini dia hanya apa? Farih ini itu sifat bagi Zaid kan ya? Oke, dia berarti Zaidnya menjadi apa maksud ataupun fa'ilnya. Ketika di farah kita menjadikan si fa'il ini Zaid, dia jadi apa? Jadi maf'ul dari mana? Ja'al kan ya? Mana ya farahtu? Aku menjadikan ajal tuh farihan. Aku menjadikan apa? Zaid itu apa? Itu bahagia gitu ya. Oke, itu udah kita bahas. Tinggal dilihat lagi tarifnya dan dipraktekkan nanti di masih muzakarah ya. Oke, kemudian yang selanjutnya apa? Itu ada an-nisbah. Oke, nisbah apa? Nisbah maksudnya ketika ada wazan fa'ala, dikatakan mana itu ada nisbah, itu apa adalah maksudnya apa? Itu ini sebagai fa'il. Ini sebagai fa'ili fa'ala maf'ulahu ila asli al-hadas. Oke, berarti maksudnya apa? Fa'il dari af'ala itu menisbahkan ya kepada maf'ulnya apa? Apa yang disebahkan? Apa yang disebahkan dia ke asal hadas. Oke, jadi apa? Ada maf'ul, ada asal hadas. Kemudian asal hadas ini itu dinisbahkan kepada maf'ulnya. Itu dikatakan maf'ulnya ini dia apa?
dinisbahkan kepada asal hadasnya. Contohnya apa contohnya? Fasaktuhu. Oke, ini ada tiga kan ya? Ada fi'ilnya, ada fa'il, ada maf'ul. Nisbah maksudnya fa'il dari af'ala apa itu? Ta kan ya? Fa'il itu mutakalim itu menisbahkan. Menisbahkan apa? Maf'ulnya si domir hu ini dia itu si dia itu menisbahkan kepada apa? Asal hadas. Fasak dari apa? Dari al-fisq, kefasikan kan ya? Kefasikan. Berarti apa? Dia mengatakan apa? Mutakalim mengatakan kalau si domir huwa ataupun si goib ini apa? Dia apa? Itu dinisbahkan kepada kefasikan. Ya, sehingga apa? Dinamakan apa? Dia panggil ya fasik gitu ya. Fasaktuhu. Bukan dalam artian dia menjadikan apa? Si hu ini apa? Dia fasik, enggak. Oke, dalam pemahaman, dalam pandangan si mutakalim, ya, kalau si domir hu ini apa, disebahkan kepada kefasikan, sehingga apa dia menganggap dan memanggil dia apa sebagai orang yang fasik gitu ya. Bukan apa dia yang menjadikan gitu ya. Bukan dia yang memberikan pengaruh sehingga dia menjadi orang yang fasik, enggak. Dia apa hanya menisbahkan saja kan ya. Menisbahkan saja. Oke, kafartu ini yang sering kita baca gitu ya. Mengkafirkan. Kafartuhu, aku mengkafirkan dia. Mutakalim itu bukan orang yang menjadikan apa si fulan jadi kafir, enggak, dia siapa gitu. Jadi bisa merubah keyakinan orang jadi kafir. Kita nggak tahu kan ya datanya bagaimana kan ya. Tapi Pak, yang poinnya yang ingin ditekankan dari kafartu apa? Dia itu menisbahkan Zaid ke kekafiran dalam pandangan dia gitu ya. Sehingga apa dikatakan ya kafir gitu ya. Atau anta kafir gitu ya. Oke, itu apa itu maksudnya dari kafartu. Khata'ahu. Ya, dia menyalahkannya gitu ya. Dia menyalahkannya. Oke, bukan dia menjadikan, benar kan ya? Beda, dia menjadikan dia salah. Enggak, dia menyalahkannya atau dia menisbahkan ya si yang dia ini ke kesalahan. Mengatakan kamu salah. Ya, itu ya. Itu maksud dari nisbah gitu ya. Bedakan ya, bedakan apa antara ta'diyah ya. Kalau ta'diyah berarti si fa'ilnya apa itu dia punya bagian dalam merubah seseorang ke yang lain gitu ya. Ya itu dia berarti farohtu kan ya. Farohtu dari fariha dia senang, tapi dirubah farohtu dia menjadikan. Oke, jadi apa? Jadi dia misalkan dia farohtu si bapak gitu ya, dia membuat anaknya apa itu bahagia, dikasih hal-hal itu ya, kebutuhannya dipenuhi, maka apa dia menjadi bahagia. Kalau misalkan apa ini fasaktu ataupun khotoahu, oke dia apa dia bukanlah apa orang yang menjadikan dia awalnya benar jadi salah, enggak. Oke, dia hanya menisbahkan, dia hanya menghukumi gitu ya. Menghukumi kalau apa dia salah di mata si mutakalim doang gitu ya. Nyatanya apa itu nggak tahu kan ya. Dia salah benar ataupun enggak gitu ya. Sehingga apa dia meyakini hal tersebut. Bukan apa dia yang menjadikan. Oke, dia apa hanya menghukumi saja gitu ya. Oke, bedakan dua hal itu. Oke, apa selanjutnya apa ada tawajuh. Tawajuh bahasanya adalah ala anna fa'il dari fa'ala tawajjaha ila asal hadas. Dia apa? Menuju asal hadasnya. Sama kayak makan tadi kan ya. Eba syarraqo Zaidun itu berarti dia menuju jihah masyrik, daerah apa sisi arah timur. Qaraba Zaidun dia mengarah ke daerah apa? Maghrib gitu ya. Barat. Kawafa Zaidun. Kawafa dari apa? Dari Kufah kan ya. Dia menuju daerah Kufah, Koharo menuju daerah Al-Qahirah gitu ya. Dia pulang dari Alex ke Kairo, udah selesai ujian. Tapi ada ini ya. Ada apa namanya? Ada ruang buus. Jadi harus balik. Oke, next ya. As-sayrurah gitu ya. Apa? Udah kita bahas ya, sebenarnya kan ada apa? Itu dia apa? Sayrurah secara bahasa apa sayrurah? Intiqal min halatin ila ukhra kan ya. Berubah seorang dari keadaan tertentu ke yang lainnya. Intiqal itu dia berubah kan ya.
Tapi secara apa? Secara istilah di sini dimaksudkan apa itu adalah dikatakan fa'ala mana soro apa itu adalah ala anna fa'il dari fa'ala itu soro. Dia berubah apa? Menjadi sohibah asli al hadas. Berubah menjadi orang yang memiliki asal hadasnya. Sama kayak kita bahas di sirah yang di af'ala kan ya. Dia memiliki kan ya, memiliki asal hadasnya. Itu sama. Bedanya apa? Ini di wazan fa'ala. Rawadu al makan. Tempat itu telah memiliki ya sohiba ya berubah kan ya. Jadi kan apa? Kita kan apa? Berubah kan ya. Soro berubah. Dahulunya enggak kayak gini sekarang kayak gini kan ya. Intiqal min hala ila ukhra. Berubah menjadi apa? Sohiba asal hadas. Berubah menjadi sesuatu yang memiliki apa? Asal hadasnya. Apa asal hadasnya apa? Rawadud dari raudhah. Ya, taman itu ya. Oke, tempat ini dia telah sekarang gitu ya, ataupun sekarang telah memiliki raudhah. Mungkin dia apa? Dia baru balik gitu ya dari DLC nih. DLC belum pulang di tempatnya itu dulunya dia nggak ada tanah kosong doang, pas balik ada apa? Raudhah. Maka apa dikatakan rawadhah al makan. Tempat ini apa? Telah berubah memiliki raudhah sekarang gitu ya pas dia balik ini. Oke, lagi ajaza rojul. Oke, dari ajaz kan ya. Oke, ini berarti si rojul ini apa? Telah lemah kan ya, telah memiliki apa? Kelemahan. Dia sudah sepuh gitu ya, dia sudah sakit-sakitan, sudah jompo lah gitu bahasanya ya. Waroko asyajar, ini disamakan ya. Waroko yang kita contohkan di af'ala kemarin. Kemarin apa? Awroko orang rawako dengan bahasanya apa? Fa'ala. Rawako dari apa? Dari waroko. Apa bar? Daun gitu ya. Syajar apa? Telah berubah menjadi apa? Memiliki dedaunan gitu ya. Oke, itu maknanya. Oke, next ya. Oke, ini cukup ya untuk wazan fa'ala. Sudah kita lihat di kitabnya. Coba tadi baca lagi Dudi sampai habis wazan fa'ala. Dari awal nulisnya. Hah? Wazan fa'ala ya dari awal, ulang dari awal. Fa'ala. Yang keras ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mauzunuhu farqa ifarihu tafriqan. Wa alamatuhu ayyakuna matihi ala arba'ati ahrufin bisiyadati harfin wahidin bainal fa'i wal aini min jinsi aini fi'lihi. Oke, min jinsi aini fi'lihi itu berarti takrif dari apa? Dari huruf aslinya kan ya. Dia lebih mulia dari apa? Dari yang ketambahan huruf di luar huruf aslinya kayak fa'ala, kayak qatala, maka didahulukan. Oke, terus Wa bina'uhu litakfiri ghaliban wa huwa qad yakunu fil fi'li nahwu tawafa zaidun al-ka'bata wa qad yakunu fil fa'ili nahwu awwata al-ibilu wa qad yakunu fil maf'uli nahwu ghalaqa zaidun al-abwaba. Oke, terus habis. Oke, berarti itu adalah makna-makna yang disebutkan ya. Nah, kita menambahkan makna-makna yang ada di wazan fa'al ini. Coba kita baca di kitab Durus Tasrifnya. Ada yang mau baca? Mana Arifin? Coba. Arifin, baca Arifin. Baca yang jelas dan cepat, Arifin. Bukan di kitab Durus Tasrifnya. Kitab Durus Tasrif. Durus Tasrif halaman berapa? 103 ya? 103. Itu wa amma fa'ala fa innahu yati Wa amma fa'ala fa innahu yati li sab'ati ma'ani wa hiya awalan at-takfir wa huwa imma fi fi'li namu qawlika jawaltu wa tawaktu ay. Apa artinya jawal? Apa jawal?
muter-muter kan ya. Misalnya dia keliling-keliling gitu ya. Dia apa? Cari angin keliling-keliling gitu ya. Berpusing kalau kata orang Malaysia itu, pusing-pusing. Jawal tuh, terus tawaf tuh gitu ya. Terus coba ai satu atau apa wajawarna, berarti kan jawalan, berarti kan apa? Mana namanya takdir menjadi apa aktar tuh gitu ya. Dia memperbanyak gitu ya. Berarti kan mutakalim memperbanyak kan ya. Berarti kan apa aktar apa? Aku gitu ya, mutakalim itu memperbanyak tawaf. Dia taksirnya apa? Di fiilnya, tawaf dan jawalan gitu ya. Oke, terus wa imma fiil fa'il. Ya. Imma fil fa'ili nahu mawatatil idil. Oke, terus Barokat ai kadara al-maitu minha wal barik. Oke, mawata. Oke, sekarang di fa'il gitu ya. Mawatat al-ibil. Oke, ini kenapa ada taknya di si mawatat? Ada yang tahu? Hah? Kenapa manasnya kenapa? Iya, atau dia ismu jam'in gitu ya. Berarti dia ismu jam'in. Dia berarti itu isim untuk kelompoknya gitu ya. Ini maksudnya al-ibil itu bukan satu ibil doang gitu ya. Tapi sekumpulan ibil ataupun jenis ibil, dia sebagai ibil gitu ya. Maka apa dikasih tak? Ini yang bagus ya. Di bait apa di matan enggak dikasih. Oke. Mawatal ibil mana apa namanya? Kathara al-mait. Ya, apa yang banyak itu fa'ilnya kan ya? Al-mait dari ibil gitu ya. Minha ay minal ibil wal barik. Apa maksudnya barokat apa? Apa? Itu barokat. Apa barokat apa? Coklat juga udah mahal di sana. Orang belinya di situ. Barokat apa? Dari kalau ketika orang bilang dari barokah kan ya. Mabruk gitu ya. Oke, itu apa? Dia barokah dengan makna apa? Duduk. Kan ibil kan dia kan apa? Bisa duduk kan ya? Dia kan ini duduk ini nih. Dia kaki depannya apa itu di taruh bawah gitu ya. Oke, dia apa? Namanya apa? Dia barokat gitu ya. Hah? Berlutut ya, iya berlutut namanya. Oke, dia berlutut gitu ya. Dia apa? Ingin nurunin orang yang di atas dia. Kalau apa? Ada yang baca sirah apa? Nabi ketika dari Makkah kan ya. Oke, ketika sampai di Madinah kan apa? Itu banyak yang ngarahin gitu ya. Ajak Nabi tinggal di rumah saya aja gitu ya. Di rumah saya aja kan. Di itu kan Nabi nyuruh apa? Jangan apa halangi ibil saya kan ya. Dia akan memilih di mana depan dia itu akan duduk, dia akan barokat gitu ya. Oke, sehingga apa? Itu siapa yang dipilih apa? Siapa sahabatnya apa? Siapa? Al-Ansori siapa? Oke, itulah. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansori ya? Iya, insyaallah. Oke, itu barokat. Sehingga barokat apa? Kathura al-ibil yang apa? Yang duduk gitu ya. Yang mabruk itu salah itu ya. Mabruk mubarak baru benar gitu ya. Ketika mabruk itu salah. Kenapa? Dari barokah dia duduk gitu ya. Mabruk. Kamu duduki mantan bukan gitu ya. Dari barokah apa ini fa'ala gitu ya. Itu ya mubarak, mabruk itu kan rajamiah aja ya. Mubarak alaikum gitu ya. Bukan mabruk itu bentuk salahnya. Oke, apa lagi? Apa tadi? Oke, di sini saya baca aja ya, biar cepat ya. Enggak, maksudnya biar cepat aja, bukan apa-apa maksudnya. Enggak apa ya, tapi sebenarnya berapa namanya? Arifin, enggak apa Arifin ya? Saya ambil di sini Arifin. Wa imma fil maf'uli nahu walaqtu al-abwaba. Jadi kita bahas ya, walaqtu berarti taksirnya di abwabnya. Ai aqlaqtu abwaban katsira. Fokusnya ke abwabnya yang banyak gitu ya. Oke, itu ada baiknya utawifu thumma awi ila baitin qaidatuhu laka'i. Oke, di sini saya coba syahidnya di utawif itu ya. Berarti dia apa? Tawafnya dengan tawaf yang banyak.
Kita langsung aja wa qauluhu ta'ala jalla dzikruh gitu ya. Wa qata'na aydiyahunna. Oke, ini wa qata'na. Oke, berarti apa tadi? Emak-emaknya kan ya? Para emak-emak itu gitu, yang gibahi siapa tadi? Siti Zulaikha, apa itu dia memotong tangannya gitu ya. Emak-emak tukang rumpi itu. Oke, berarti apa? Aksaro gitu ya. Berarti itu apa? Ada iksar fi taktiknya gitu ya. Oke, bukan ingin menjelaskan kalau mereka banyak, enggak. Taktiknya itu banyak gitu ya. Juga wa qauluhu ta'ala juga subhanah wa idza muziktum kullu mazaq. Jika berarti merobek dengan robekan yang banyak berarti. Oke, tadinya ini udah kita bahas tadi ya, waktu sabaqatiku udah kita bahas. Nahu farrahtuhu berarti kan menjadikan ya. Dia menjadikan gitu ya. Dia gembira, aku menjadikan dia gembira, wa itu menjadikan dia keluar. Udah kita bahas. Sekarang yang ketiga, nisbatul maf'ul ila asl fi'il. Tadi yang kita bahas apa? Fasik tadi kan ya, takfir tadi gitu ya. Nahu kadzabtuhu, apa? Nasabtuhu ilal kadzib ya, menisbahkan dia kepada kebohongan atau mengatakan kamu bohong gitu ya, atau menghukumi kamu itu bohong. Bukan menjadikan kamu bohong, enggak, tapi dia mengatakan kamu bohong atau menghukumi kalau dia bohong gitu ya. Kafartuhu gitu ya, atau dia mengkafirkan gitu ya, takfiri gitu ya, menjadi menghukumi seorang itu kafir. Ya fasaktuhu gitu ya. Nasabtuhu ilal kadzib atau nasabtuhu ilal kufri di kafartu, dan nasabtuhu ilal fusuk ataupun al fisq di fasaktuhu. Kalau Allah Ta'ala fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika. Ya, fa in kadzabuka wahai Muhammad gitu ya. Kalau mereka orang kafir itu menisbahkan, mengatakan kamu bohong gitu ya, mengatakan kamu bohong, apa yang kamu bawa itu adalah omong kosong belaka, maka faqad kudziba rusulun min qablika. Para rasul yang lain juga sama gitu ya. Ujiannya juga dikatakan bohong oleh umatnya. Oke, itu takzib. Juga fa innahum la yukadzibunak, juga sama tuh konteksnya. Oke, udah ya, paham ya. Dan yang keempat, asalbu sini juga ada. Kita enggak bahas kemarin di sini. Tadi berarti mana udah paham ya? Dia pada itu mengizalahkan ya, mengangkat tadi apa contohnya apa jarlatuhu gitu ya. Oh ya, berarti dia mengangkat dari maf'ul asal hadasnya, mengangkat asal hadas dari maf'ul ya kan. Jadi qaratuhu al-ba'ir, quradah itu sejenis kutu gitu ya, dia serangga yang ada di ba'ir. Oke, maka si mutakallim mengatakan qaratuhu, aku mengangkat kutu-kutu itu dari ba'ir gitu ya. Wa jarlatuhu juga sama, berarti apa dari jalad. Oke, berarti dari al-jil kan ya. Oke, berarti si mutakallim izalah dari si maf'ul apa? Jil, di kuliti gitu ya, diangkat kulitnya. Oke, jarab itu juga sama, bahwa itu menghilangkan apa? Jarab. Apa itu jarab? Penyakit kulit bagi onta. Ini azal tu qaldahu atau jildahu ataupun jarabahu gitu ya. Kasartu al-fakihah. Apa itu kasar? Dari kisr. Betul, kisr apa? Kisr apa? Kisr kulit kan ya. Jadi kasartu dengan makna sarf berarti menghilangkan kulit, mengupas. Itu mengupas. Oke, jadi kita baru paham kan ya. Kenapa kita hafal dulu ya? Kenapa kita hafal kasyaro itu mengupas. Sekarang kita baru paham. Kenapa? Karena qasyara dengan wazan fa'ala. Fa'ala di mana apa? Izalah wa salb. Dia mencabut, menghilangkan dari maf'ul apa? Asal hadasnya gitu ya. Gitu ya. Khamisan tawajuh nahuma ukhidha al-fi'lu minhu. Menuju asal hadasnya kan ya. Kayak syaraqa khalidun waraba masyrik maghrib, jelas itu gampang. Oke, sawaba, soada ke daerah maswab, ke daerah soid, itu juga gampang, aman insyaallah. Oke, ini ada yang ketinggalan, nanti ditambahin aja ya. Apa itu? Ikhtisar hikayah al-murakkab. Oke, jadi ternyata wazan fa'ala ini juga dijadikan apa? Wazan untuk meringkas gitu ya. Meringkas sebuah perkataan ataupun jumlah murakkab. Ungkapan yang murakkab gitu ya. Oke, misalkan apa? Misalkan contohnya apa? Itu halala. Halala.
kabbaro, labba, sabbaha. Oke, apa halala itu apa dia merupakan ringkasan dari apa ungkapan la ilaha illallah gitu ya. Sehingga dikatakan apa? Halala Zaidun ai qala la ilaha illallah gitu ya. Oke, berarti kita kata apa? Halala. Halala ai qala la ilaha illallah. Apalagi kabbaro. Apa? Kabbaro apa? Takbir gitu ya. Di Zoom gitu ya, takbir. Oke, kabbaro gitu ya. Kabbaro berarti kan apa? Berarti qala Allahu Akbar. Apalagi sabbaha, qala subhanallah gitu ya. Oke. Oke, ini aman ya. Oke, ini sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa fil ardh itu bertasbih atau apa dia mengatakan subhanallah, subhanallah gitu ya. Oke, itu jadi yusabih, apa isinya yusabih? Bertasbih kan ya, atau mengatakan apa? Subhanallah gitu ya. Oke. Ataupun kabbaro al-imam ai qala Allahu Akbar. Oke, ini juga ada tambahan juga. Yang sabian, apa sabian? Adalah ala anal fa'ila yushbih ma ukhidha minhu al-fi'il. Berarti fa'ilnya itu menyerupai asal hadasnya. Oke, ma ukhidha minhu al-fi'il ataupun asal hadas ataupun mashtaqu minhu al-fi'il. Maknanya sama kan ya? Asal dari fi'ilnya gitu ya. Apa? Qawasa aliyun. Qawasa dari apa? Apa asalnya apa? Ataupun ma ukhidha minhu fi'ilnya apa? Dari qaus. Apa tuh qaus? Apa namanya? Busur panah gitu ya. Busur panah gimana bentuknya? Panjang, melengkung, tipis kan ya. Maka dikatakan qawasa aliyun. Ya, dia mengatakan Ali serupa dengan busur panah, kurus, tinggi gitu ya. Maksudnya dia seperti gagang busur panah yang kurus, tinggi gitu ya. Ain hana dhuhru. Nah, baru juga dia punggungnya itu bungkuk gitu ya. Ain hana dhuhruhu sampai dia juga kurus juga hatta asbaha al-qaus sampai dia serupa kayak gagang busur gitu ya. Hajaro atin. Ya, tin tanah kan ya. Tanah itu serupa kerasnya serupa hajar. Juga sama. Waqad yaji'u fa'ala mislu ya. Fa'ala. Terkadang fa'ala itu dia juga bermakna fi'il mujarradnya. Kayak apa tadi? Kayak askala kan ya. Tapi sedikit juga. Contohnya bahasanya kayak qataba wajhahu qataba, abaro an-nakhla abarro gitu ya. Fattasha al-mata fattasha gitu ya. Kan taftish kan ya. Memeriksa. Juga maknanya sama dengan fatosha tanpa tasdid gitu ya. Oke, maka fatosha wazan fa'ala di mana fatasha dalam bentuk sulasi mujarradnya dan itu itu sedikit dan bedanya ada mubalaghah, ada taukid yang di fa'ala gitu ya. Oke, bagi khomana syai'a wa khomanahu. Apa khomana Khomana itu menerka gitu ya. Khomin, tebak gitu ya. Khomin gitu ya. Khomin ana minen gitu ya. Tebak aku dari mana gitu ya. Syamaro dailahu wa syamaro ya itu menyingsingkan. Syamaro. Safaqo bikafai, menepuk gitu ya, tangan. Safaqo juga bisa. Oke, itu mana-mana. Oke, jadi ini kita kalau sering baca gitu ya, itu bakal ketemu dan dia nggak terlalu banyak ya, sampai harus diperhatikan banget. Dia sedikit dan itu ya hanya beberapa doang gitu ya. Oke, itu untuk wazan fa'ala. Ada ditanyakan sampai sini? Oke, aman ya? Gak ada? Apa? Itu angkat tangan? Oh enggak. Apa? Ada yang nanya? Oke, aman ya? Udah pas kayaknya.
Ntar lagi juga azan. Kalau nggak ada kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhala sholati ala